Oke guys, saya baru selesai mengajar kelas malam ini dan tadi ada sebuah pertanyaan yang menarik dari seorang murid saya. Coach, saya tuh mau attack orang kok sulit ya, kok saya susah mendapatkan yang namanya submission. Nah ini yang menurut saya banyak orang yang mungkin menanyakan juga, tetapi ya entah gimana ya kan. Karena kalau kita melakukan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, goalsnya adalah kita bisa mendapatkan yang namanya submission. Kalau Anda pertandingan ya Anda menang kalau Anda bisa mendapatkan submission. Itu absolut, tidak bisa dibantah. Nah, waktu kita belajar Brazilian Jiu-Jitsu di awal, tentunya kalau Anda mulai belajar BJJ, Anda akan belajar yang namanya attack itu bermacam-macam. Anda belajar ambar, Anda belajar Americana, belajar Kimura, belajar Rena Kecuk, dan sebagainya. Waktu Anda drilling itu mudah, ya kan, kita mendapatkan yang namanya ambar waktu drilling, ya Anda drilling yang dapat ambar 20 kali juga bisa. Kemudian mulai timbul persoalan saat kita mulai melakukan yang namanya isolation sparring. Anda mulai full sparring. Nah, ini mulai timbul persoalan-persoalan. Kok ternyata kalau lawan saya bergerak begini begitu, ternyata kok sulit saya bisa mendapatkan yang namanya submission, coach. Nah, gimana caranya dapat submission? Ini yang harus dipahami. Kalau kita mau melakukan yang namanya submission, ada 3 hal penting yang harus dipahami. Poin yang pertama, sebelum mendapatkan yang namanya submission, Anda harus mendapatkan position. Oke, kalau Anda seringnya Anda ada di posisi di bottom, Anda kena pin, Anda kena mount, di mount sama orang, ya gimana caranya Anda bisa submission? Nggak mungkin. Di posisi itu Anda harus defense, Anda harus escape dan sebagainya. Oke, poin pertama adalah bisa mendapatkan yang namanya dominant position. Dominant position itu apa contohnya? Mount. Anda dapatkan posisi side control, Anda bisa mendapatkan knee on belly, bisa mendapatkan posisi back mount. Itu posisi-posisi yang dominan. Dari sana Anda bisa melakukan attack. Jadi kalau Anda masih posisinya seringkali adalah kena posisi, kena pinning, ya kan, Anda kena kuncian, Anda kena take back, lawan Anda di punggung Anda dan sebagainya, berarti fokusnya adalah bukan submission, fokusnya adalah escape, fokusnya adalah bagaimana caranya bisa keluar dari posisi jelek masuk ke posisi bagus. Oke, itu poin yang pertama. Anda harus bisa mendapatkan position yang bagus dulu. Kalau nggak bisa, lupakan namanya belajar fokus di submission, nggak bisa, nggak ada ceritanya Anda dari bottom mau ngambil submission. Kalau Anda kena mount ya nggak bisa, Anda harus keluar dulu dari mount, paling enggak masuk ke posisi close guard. Dari sana Anda bisa mengambil yang namanya submission dari situ. Oke, poin pertama, Anda harus keluar dari posisi jelek dulu, dapat posisi yang dominan. Oke, yang kedua, poin yang penting adalah bukan cuma mendapatkan posisi yang dominan, tapi harus bisa maintain. Kenapa? Misalkan saya dapat posisi mount, tapi baru dapat posisi mount baru 1 detik 2 detik lawan saya udah upah, saya jatuh, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan attack dari satu posisi yang dominan, Anda harus bisa maintain. Oke, poin yang kedua yang paling penting adalah Anda bisa maintain position untuk Anda bisa melakukan setup attack. Paling enggak bagaimana, at least menurut saya pribadi, bisa menahan orang di posisi itu paling enggak 10 hitungan. 10 hitungan loh, kok bisa coach? Iya, Anda mau ngambil ambar, kalau Anda bawa hitungan 1, 2, 3, Anda dilempar jatuh, Anda dilempar lagi jatuh, lawan Anda bisa masuk ke posisi close guard, ya Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda bisa pin orang di posisi mount, Anda pin control, absolute control 10 detik, itu Anda punya chance yang besar untuk bisa mendapatkan submission. Oke. Kalau Anda dapatkan misalkan dapat set control, Anda bisa pin orang di set control position lebih dari 10 detik, kemungkinan lawan Anda akan berusaha struggle, dia akan berusaha dorong-dorong dan banyak hal yang membuat Anda punya banyak peluang untuk attack. Oke, jadi Anda poin yang kedua paling penting adalah harus bisa maintain position. Oke, baru kita ngomong step yang nomor 3, Anda harus bisa melakukan submission itu sendiri. Kalau Anda dapat posisi mount, Anda bisa maintain posisi mount, tapi Anda tidak bisa melakukan yang namanya ambar dengan cepat dan tepat, ya lupakan juga, ya kan. Anda tetap harus melakukan drilling tadi, caranya ngambil ambar, Anda harus drill sampai Anda bisa melakukan ambar misalkan dengan cepat, dengan tepat, lawannya tidak bisa bergerak. Oke, tidak gampang-gampang dia bisa membalik Anda, ya that's it, that's the goal.
Jadi 3 hal tadi harus dipelajari bareng-bareng. Anda harus belajar drilling bagaimana caranya melakukan submission tadi, Anda harus bagaimana melakukan yang namanya string isolation sparring, Anda harus melakukan position control, ya kan, Anda bisa maintain position itu tadi. Kemudian Anda juga harus bisa belajar bagaimana mendapatkan posisi yang dominan. Oke. Dan tips dari saya, usahakan Anda punya goals pribadi. Contohnya, kita di kelas akan belajar barang baru, material baru, tetapi pribadi Anda harus punya goals. Contohnya, saya bulan ini kepingin mendapatkan banyak ambar. Oke, berarti goal saya yang step nomor 1, begitu saya sparring dengan orang, poinnya adalah saya mendapatkan posisi mount. Oke, saya harus kontrol di mount, dapat mount. Setelah mount, saya harus belajar bagaimana bisa kontrol lawan saya di mount. Berapa lama? Ya cukup lama supaya Anda bisa dapatkan setup position, maintain mount. Baru kemudian saat yang itu Anda bisa melakukan yang namanya submission. Oke, jadi 3 step tadi Anda harus punya fokus. Oke, jangan gampang-gampang ya. Mungkin bukan berarti 100% Anda akan mendapatkan submission dari mount dapat ambar, belum tentu. Tetapi Anda waktu sparring bukan dengan blank. Oke, hari ini saya coba dapat back ya, saya ambil RNC, saya dapat side control, saya ambil side control, dapat kaki, saya ambil kaki. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa, tapi itu sporadis, ya kan. Jadi untung-untungan. Kalau Anda mau lebih fokus ya tadi, apapun yang terjadi, saya mau passing, saya mau ngambil set control, saya masuk ke mount, saya akan maintain mount, saya akan coba untuk kejar ambar. Kalau fail gimana coach? Ya kalau fail Anda coba yang lain. Tetapi main goal Anda, tujuan yang pertama dituju, begitu saya dapat position, saya akan kejar ke posisi mount, saya akan maintain, saya akan kejar ambar. Baru nanti second optionnya, third optionnya Anda coba-coba teknik yang lain. Itu tips dari saya bagaimana caranya melakukan submission lebih sering. Keep on training and see you on the mat guys. Us.